Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tian Wisnu. Kali ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan ya. Jadi kita bikin Q&A, questions and answer ya, atau tanya jawab ya. Jadi beberapa pertanyaan nanti saya akan buatkan jawaban ya di satu segmen ini, di video ini ya. Salah satunya ada seperti ini, mengganti user in list slide. Jadi teman-teman mungkin yang sudah mulai membuat laporan ya, pasti agak agak terganggu dengan bentuk laporannya karena di sini tertulis katalogernya enlisted bukan nama teman-teman ya gitu. Ini enlisted siapa nih gitu. Kan lebih bagusnya nama kita sendiri sebagai pustakawan ya atau pengelola perpustakaan gitu. Nah, bagaimana cara cara biar dia tidak muncul seperti ini tapi sesuai dengan namanya. Nah, nanti kita akan bahas. Lalu kedua mencari katalog yang sudah diinput. Nah, ini ada juga pertanyaan, gimana sih Pak, saya udah input banyak tapi kok yang keluar itu cuma dikit. Nah, maksudnya mungkin di sini nih yang diopak ini. Jadi diopak ini kok yang saya udah input 1000 tapi kok yang keluar di sini hanya berapa? 5 atau 10 gitu. Nah, itu bagaimana caranya? Ya, itu juga kita bahas nanti ya. Yang ketiga, membuat laporan koleksi. Nah, ini Pak, saya udah input banyak tapi kok ternyata yang muncul di laporan itu nggak muncul-muncul, laporannya kosong. Nah, itu bagaimana caranya? Oke. Nah, tiga pertanyaan ini dulu ya. Nanti kita akan bahas pada video kali ini. Oke, yang pertama, mengganti user in list slide. Oke. Kan biasanya kita masuk dengan menggunakan user ini ya. In list slide dan in list slide sama dengan ya. Nah, makanya jadi ketika awal-awal kita sudah menginstall in list slide, nah teman-teman silakan ke administrasi ya, lalu ke pengaturan umum ya, lalu ke pengaturan user. Oke, saya ulangi, teman-teman silakan ke menu administrasi ya, lalu ke pengaturan umum, setelah itu ke pengaturan user. Nah, silakan teman-teman tambah saja ya, misalkan atas nama saya nih Tian, nama usernya. Nah, nama usernya cukup menurut saya buat yang paling mudah diingat. Contoh Tian Wisnu ya, nama usernya. Nah, ini kalau bisa nyambung ya. Misalkan ada dua suku kata, tapi silakan kalau bisa nyambung. Besar kecilnya perhatikan ya. Saya T-nya ini besar, sedangkan yang lainnya kecil semuanya. Dan ini dia sangat case sensitif ya, atau sangat sensitif besar kecilnya. Ya. Lalu nama lengkapnya baru kita buatkan nama lengkapnya. Jadi ini tidak terlalu berpengaruh untuk login nanti ya. Oke, email bisa tidak usah diisi. Ini klik aktif. Dapat reset password user aktif. Ya, ini gunanya nanti ketika ada teman kita yang kita buatkan user seperti ini, dia lupa passwordnya. Nah, nanti kita bisa bantu resetkan. Nah, ini untuk password anggota, apabila nanti anggota lupa passwordnya, ya, nanti bisa kita resetkan juga. Oke, lalu jangan lupa hak lokasinya. Ini centang aja semuanya. Ya, lalu simpan. Nah, ketika sudah disimpan, tadi belum selesai nih. Nanti akan muncul hak akses user. Ya. Nah, di sini teman-teman kalau kita sebagai super admin ya, misalkan pustakawannya hanya cuma satu nih, kita nggak punya bawahan di perpustakaan itu, kita klik aja semuanya sambil pencet sambil pencet kontrol ya. Jadi diklik, pencet kontrol di keyboard ya, lalu sambil klik pakai mouse, klik, 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 klik ya. Oke. Pindahkan dari kiri ke kanan. Seperti itu ya. Sampai semuanya pindah ke kanan. Oke, lalu klik simpan. Oke, maka nanti berarti username dan passwordnya adalah tadi mengikuti username. Di sini tadi username saya adalah Tian Wisnu ya. Oke, berarti nanti passwordnya Tian Wisnu juga. Oke, kita buat lagi untuk teman kita misalkan yang ada teman-teman yang punya rekan yang bantu mengelola perpus juga, kita bisa buatkan. Misalkan Pak
Pak Bobby misalkan. Saya buatkan username-nya Bobby. Nama lengkapnya misalkan Bobby Setiawan. Oke. Emailnya kosongkan. Aktif ya, ini dicentang semuanya. Oke. Simpan. Nah, mungkin karena Bobby ini dia hanya dia tidak boleh mengakses pengaturan administrasi. Jadi nanti administrasi ini biar nggak diotak-atik ya, kita bisa tidak perlu kita pindahkan ke kanan ya. Jadi hak akses apa aja yang diperbolehkan, dia keanggotaan boleh, laporan boleh ya, sirkulasi boleh. Jadi dia boleh meminjamkan atau mengembalikan. Ini kita bisa atur ya, bisa atur aksesnya. Mungkin dia hanya bisa meminjamkan saja, meminjamkan buku. Nah, berarti dia hanya bisa meminjamkan buku saja. Dia bisa atau dia hanya bisa mengakses laporan. Nah, kita pindahkan ke kanan seperti itu ya. Jadi hak akses ini silakan di custom. Silakan teman-teman beri sesuai dengan hak akses dia ya. Sesuai dengan tugas pokok fungsi dia. Ya, misalkan anak-anak PKL bekerja ya di sana, biar dia nggak ngotak-ngatik yang lain. Oke, saya hanya kasih dia untuk menu laporan sama sirkulasi aja. Untuk menu-menu lain dia tidak boleh mengakses ya. Jadi jangan berikan ke kanan seperti itu. Tapi kalau misalkan teman-teman percaya, nggak apa-apa deh, kasih aja semuanya kecuali yang menu administrasi nih, biar nggak diotak-atik. Silakan ya. Jadi juga bisa teman-teman lakukan, teman-teman biar bisa nggak usah satu-satu, tinggal diklik di salah satunya aja, lalu pencet Ctrl A pada keyboard ya, Ctrl A. Oke, jadi dia bisa memblok semua pilihan ini. Saya pilih klik ya, maka dia akan semua ada di kanan. Nah, tapi kan tadi kita tidak ingin dia mengakses menu pengaturan ya di administrasi, maka yang super admin ini saya kembalikan ke kiri. Nah, sehingga dia hanya bisa mengakses ini saja ya, semua menu kecuali yang menu administrasi atau super admin. Oke. Lalu saya klik simpan. Oke. Lalu bagaimana cara mencobanya? Nah, teman-teman silakan logout aja dulu. Ya, klik pada menu Enlistlat ini. Lalu klik keluar. Oke. Kalau sudah, silakan masuk dengan username tadi. Contoh, saya ingin menjadi Bobby nih ya. Berarti BOBBY. Passwordnya apa? Passwordnya sama username. Ya, sama aja kayak username. Saya paste di sini. Nah, login ya. Sign in. Oke, maka nanti Bobby akan membuat ketika dia nanti input data entry dan lain-lain, maka dia tidak akan maka nanti di laporan akan tertulis namanya Bobby, bukan lagi Enlistlat seperti ini. Ya, katalogernya adalah Bobby seperti itu. Ya, sudah sesuai dengan nama. Nah, kita lihat di menu administrasi, nah dia tidak bisa ngatur-ngatur kecuali pengaturan buku tamu aja. Ya, untuk yang lain-lainnya, tambah user dan lain-lain dia tidak bisa. Gitu. Jadi hak aksesnya terbatas. Ya, seperti itu. Dia bisa membuat katalog, bisa. Ya, dia bisa menambahkan anggota, bisa. Sirkulasi pun bisa. Ya, oke. Sekarang kita coba pakai yang namanya saya, karena saya tadi membuat akses untuk super adminnya dengan nama saya. Tadi Tian Wisnu, T-nya gede ya. Oke. Lalu saya paste ke kanan. Oke, saya udah masuk. Nah, kalau saya bedanya karena semua all access yang saya kasih untuk akun Tian Wisnu, maka semua pengaturan tetap masih ada ya. Pengaturan super admin ada. Ya, dari beranda, akuisisi, katalog. Nah, ini lengkap semuanya. Ya. Nah, jangan lupa teman-teman, Tian Wisnu ini biar mudah silahkan ganti passwordnya. Biar nggak passwordnya kan tadi masih Tian Wisnu, user Tian Wisnu, passwordnya Tian Wisnu. Nah, ini teman-teman silahkan ganti passwordnya biar tidak dipakai orang. Oke, password lamanya Tian Wisnu, password barunya buat ya, kalau saya biasanya saya samakan dengan email biar lebih mudah.
mengingatnya. Jadi nggak kebanyakan password yang kita harus ingat. Oke, disimpan ya. Jadi nanti ketika kita data entry dan lain-lain, ketika kita buat laporan, maka sudah sesuai dengan namanya. Misalkan Bobby menginput judul 50, berarti nanti Bobby di sini totalnya 50 katalog yang dia buat. Terus Tian Wisnu dia 100 judul. Nah, maka nanti di sini 100 judul yang dia buat. Seperti itu, ya. Oke, itu cara mengganti nama in list slide ya yang user di menu laporan ya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan bagaimana cara di laporan itu biar nggak in list slide yang muncul gitu, biar nama saya gitu yang muncul. Oke, jadi lebih bagus nanti laporannya. Oke, lanjut. Bagaimana mencari katalog yang sudah diinput? Nah, untuk mencari katalog yang sudah diinput, sebenarnya katalog yang Bapak Ibu input itu ada semua di sini ya, di daftar katalog. Ya. Misalkan nanti udah ada ribuan ya, nanti akan ada page ya, ada page 1, page 2, page 3 sampai page ribuan lah. Gitu. Ini kalau untuk mencari ada di sini. Nah, Bapak Ibu tinggal klik pilih kriteria judul ya, bisa saya pakai judul sih. Lalu ini jangan klik tepat, tapi dimulai dengan atau salah satu isi. Saya bisa salah satu isi sih. Nah, contoh misalkan saya pengen cari buku nilai jual. Ya. Ini jangan banyak-banyak, cukup aja misalkan 2 kata aja ya. Takutnya nanti malah terlalu detail malah nggak dapat. Lalu klik cari. Ini nggak bisa pencet enter ya ibu-ibu. Ya, ibu bapak, tapi harus diklik pakai mouse, klik cari. Oke, nah nanti akan terlihat, oh ini hasil inputan saya ada nilai jual. Ya. Oke, lah lalu bagaimana kalau misalnya kita mau mencari hasil inputan yang ada di opak atau di katalog online-nya gitu. Nah, kita ke main opak dulu ya. Nah, caranya, oke ini mungkin hanya 2 ya. Saya akan kasih lihat untuk katalog yang ada di Perpustakaan Jakarta. Nah, ini katalognya sudah ada 400 ribuan katalog ya. Sorry, sekitar ada 180 ribuan katalog dengan 440 ribu eksemplar. Nah, mungkin kok yang muncul hanya 4 gitu. Waktu itu ada salah satu sekolah yang menaikkan ke saya, Pak, yang saya input kan udah banyak tapi kok cuman ada 4, 5, 6, 7, 8 ya. Nah, cuman ada 8 nih. Ya kan? Nah, sebenarnya katalog tersebut ada ya, cuman yang masuk dalam kategori koleksi sering dipinjam ya hanya 8 ini, misalkan kita settingnya hanya 8. Yang koleksi terbaru juga sama, mungkin hanya dimunculkan 8 saja ya. Nah, lalu bagaimana dengan katalog yang lain? Gampang caranya. Caranya untuk mengetahuinya sudah masuk atau belum bisa dicari berdasarkan judul. Seperti tadi ya, judulnya apa? Ya. Bisa juga mencari secara random. Kalau mencari secara random, misalkan saya nggak usah tulis kata kuncinya di sini, ya, tapi langsung aja klik cari. Nah, jadi dikosongkan aja di sini pencariannya, lalu klik cari. Nah, maka nanti hasilnya adalah semua katalog yang ada itu akan muncul semua di sini. Nah, ini ada page 2, page 3 dan seterusnya. Ya. Karena ini banyak banget gitu. Oke. Nah, ini. Ada page 20. Diklik lagi nanti ada tambah lagi dan seterusnya. Jadi jangan khawatir Ibu Bapak. Jadi yang teman-teman nanti input itu pasti akan ada kok, akan muncul semua di sini. Ya. Nih hasilnya ada 124.000 katalog. Ya, kurang lebih. Seperti itu. Ini yang sudah kita input. 124.220 judul.
ya, atau 124.220 katalog ya. Oke, itu cara mencarinya. Jadi kosongkan saja di sini di tempat untuk mencarinya, lalu klik cari. Nah, itu akan kelihatan ada berapa katalog yang sudah kita buat di sini ya. Oke, itu untuk menjawab pertanyaan kedua. Nah, sekarang membuat laporan koleksi kok seringnya nggak muncul gitu. Nah, sekarang kita kembali lagi ke inlist punya kita ya. Kita masuk ke back office. Nah, ini ada laporan. Kalau ingin mengetahui ada berapa sih koleksi kita yang sudah diinput gitu, teman-teman silakan ke menu koleksi ya, ke laporan, lalu koleksi, lalu ke laporan koleksi per periodik. Nah, pilih aja tahunan. Nah, ini pilih dari yang paling tua ya, misalkan mulai dari 2022 atau 1998 gitu. Nah, pilih aja yang paling tua, nggak apa-apa ya. Jadi pilih yang paling tua aja, nggak usah yang setahun itu misalkan. Nah, lalu kita pilih ininya pakai yang lokasi perpustakaan aja ya, lokasi perpustakaan, lalu kita pilih perpustakaan yang pusatnya. Nah, kalau saya yang pusatnya itu yang ini, perpustakaan SDN 05 misalkan ya. Lalu klik tampilan frekuensi atau tampilan detail data. Nah, kita coba yang pertama dulu ya, tampilkan frekuensi. Nah, kalau saya biasanya saya langsung download aja sih. Oke, start download, lalu open. Nah, ini nanti kalau yang hasilnya adalah ini. Jadi ada berapa jumlah judulnya, ada berapa jumlah eksemplarnya. Ternyata di 2024 saya belum input nih. Baru di 2023 saya pernah input. Ya, ini bisa terlihat seperti ini. Ini adalah resume laporannya. Gitu. Nah, kalau ibu bapak pengen hasil yang detail, ada berapa sih judul beserta dengan judul-judulnya, itu bisa nanti dengan tampilkan detail data. Ya, kalau frekuensi itu dia resumenya aja ya, atau secara singkat, laporan secara singkat berapa total judul dan koleksi ya. Tapi kalau untuk detail datanya ini bisa menampilkan judul apa aja sih yang kita punya ya. Coba kita klik. Oke. Kita download. Kalau saya kan pakai IDM ya di sini. Kalau teman-teman biasanya nanti hasilnya itu ada di menu download. Kalau nggak pakai IDM bisa pakai menu download. Itu bagaimana cara, nanti tinggal pencet Ctrl J ya, Ctrl J. Jojon ya, Ctrl J. Nah, nanti akan masuk dibawa ke daftar download yang pernah kita download ada di sini ya. Cuman karena saya pakai IDM jadi masuknya itu ke aplikasi IDM hasil downloadannya. Oke. Nah, ini hasil dari laporan detail ya, ini detail ya. Jadi dia mengambilnya itu berdasarkan koleksinya, berarti lebih lengkap daripada katalog. Contoh ini kan ada ensiklopedia teknologi penemuan, ini juga sama, ini sama, ini sama. Karena apa? Dia nomor induknya kan beda-beda ya. Tuh. Jadi dia per eksemplarnya nih. Nah, kebetulan di sini kita bisa lihat cuman ada 2 judul, nilai jual sama yang ensiklopedia. Jadi ensiklopedia ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini ada 5 eksemplar ya untuk judul yang sama. Lalu ada judul berikutnya nilai jual, ini cuma ada 1 eksemplar di sini ya. Nah, ini. Oke, ini cara membuat laporan data tahunan ya, seperti itu ya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman ya, bagaimana cara menarik data laporan ya. Kalau waktu itu ada juga yang dia tuh pakai, kemarin kenapa nggak bisa, dia kemarin bikin laporannya itu pakai laporan buku induk ya gitu. Coba ya, kalau laporan buku induk, saya nggak pernah pakai laporan buku induk sih. Apa perbedaannya? Nah, ini seperti ini, kurang lebih sama lah ya, dan mungkin ini lebih lengkap ya.
bisa juga dengan laporan buku induk. Nah, cuman nanti kalau misalkan sudah bentuknya puluhan ribu, ratusan ribu, kadang-kadang suka error karena apa? Terlalu banyak ya data yang harus di-download. Jadi coba teman-teman langsung aja ekspor. Ya, jadi nggak usah ditampilkan data, tapi langsung saja gunakan fitur ekspor, lalu ke misalkan ke Excel. Nah, dia akan langsung masuk ke sini nih, ke menu download. Klik datanya. Nah, ini di yes aja, abaikan, yes aja. Nah, dia akan otomatis berbentuk Excel seperti ini, ya. Oke, sama di laporan koleksi juga sama. Kita ke laporan koleksi per periodik. Ya. Tekan ke tahunan 2023, 2024, pilih kriteria lokasi perpustakaan. Ya. Tampilkan detail data dulu atau tambahkan frekuensi. Nah, nanti kita bisa ekspor langsung. Ya, jadi nggak usah kalau misalkan ditampilkan dia error, dia tidak bisa muncul karena terlalu berat datanya. Kita bisa langsung ekspor saja ke Excel frekuensi. Oke. Kita buka. Yes aja. Nah, hasilnya seperti ini. Ya. Kalau detailnya klik dulu, coba Excel data. Nah, hasilnya seperti ini. Oke. Gitu ya. Jadi diklik dulu baru kita ekspor. Ya, kalau dia nggak langsung download. Diklik tampilan data baru klik ekspor. Ya, maka dia akan mengikuti hasilnya. Mau tampilan detail data atau yang frekuensinya. Oke. Baik, semoga 3 pertanyaan ini bisa menjawab. Klik like dan subscribe apabila Anda merasa terbantu. Silahkan tinggalkan komen apabila ada pertanyaan lain dan untuk ide konten berikutnya. Terima kasih teman-teman. Tetap semangat, jaga semangatnya untuk mengelola perpustakaan kita semua. Semoga ini bisa menjadi tambahan amal jariah buat kita semua, ya. Karena saya yakin setiap buku itu pasti mempunyai pembacanya gitu. Nah, kita yang memfasilitasi itu bagaimana biar buku itu bisa ditemukan oleh pemustaka, yaitu salah satu dengan aplikasi Enlistat ini. Baik, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.